Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Taghabun ini. Ayat berapa kemarin? 16 ya. Saudara sekalian, pada akhir surat At-Taghabun kita diajari oleh Allah untuk bertumpu kepada daya Allah dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, di mana tugas-tugas kehidupan ini masuk dalam ranah tidak saja umum, tapi masuk dalam ranah-ranah yang paling pribadi. Apa itu? Hubungan suami istri dan interaksi kita di dalam rumah. Sehingga perintah Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa. Allah tiada Tuhan kecuali Dia. Jadi Allah itu mempunyai standar ketaatan. Allah menurunkan standar kepatuhan. Maka wa'alallah, dan atas Allah pula falyatawakkalil mu'minin. Orang-orang yang sudah percaya hendaklah berserah diri. Berserah diri lewat apa? Ya standar kepatuhan tadi. Larangannya mari kita serahkan, bahwa larangan Allah ini jangan dilakukan. Kenapa? Pegangi untuk tidak dilakukan. Juga perintah Allah mari kita bertawakal, bahwa perintah Allah itu pegangan, lakukan, ya, meskipun digoda dengan rasa takut, diancam. Sehingga tawakal itu bukan ngawur, tapi tawakal itu ada yang dipegangi untuk memilih antara menjalani atau tidak menjalani. Itu ujiannya orang beriman. Maka ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang sudah percaya. Amanu itu fi'il. Hai orang-orang yang mempercayai adanya bahaya, percaya adanya selamat. Percaya ndak itu? Ya percaya. Inna sesungguhnya min azwajikum, di antara pasangan-pasangan kamu. Suami bisa istri, istri bisa suami. Pemimpin itu rakyatnya. Ya. Sesama kita kan pasangan-pasangan. Sebab manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Kenapa demikian? Apa yang melekat pada tubuh kita ini kan bukan bikinan kita sendiri, melibatkan mungkin ratusan ribuan tangan. Maka hubungan saling memanfaatkan ini tidak boleh terputus dari standar hukum, supaya tidak apa? Saling menguasai, saling menjajah. Ya. Sebab wa inna minal khulata, orang-orang yang bersepakat untuk joinan, untuk menanam saham, pasti punya keinginan la yabghi ba'dhum ba'dhan, ingin menguasai sesamanya. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, ini harus kita pegang. Maka pola hubungan dengan pasangan-pasangan, kalau suami istri, kalau pemimpin rakyat, sebab tidak ada pemimpin kalau tidak punya rakyat. Rakyat kacau kalau tidak ada pimpinan dan kepemimpinan. Maka di antara pasangan-pasangan kamu itu, kalau kamu tidak tawakal kepada pola yang Allah sudah ajarkan,
cara yang sudah Allah terangkan, cara yang sudah Rasulullah praktekkan. Wa auladikum, anak-anak kamu, aduwan lakum, musuh bagi kamu. Padahal ini yang kita perjuangkan, kita penuhi keinginan-keinginan dalam nafkah-nafkah yang kita berikan. Jangan sampai ya terdorong rasa senang, ya ini bisa jadi benci. Jangan sampai rasa benci dan ini bisa berubah setiap saat jadi rasa senang. Itu ya, maka senang benci ini jangan yang mendorong kita. Tapi dalam menyalurkan senang ini ada cara. Itu ya, ada cara. Nah, cara itu namanya Islam. Islam itu cara komunikasi, mengkomunikasikan pasangan-pasangan tadi. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, maka fahdharum, hati-hatilah terhadap mereka. Jadi ancaman itu tidak jauh-jauh. Kalau kamu tidak menggunakan standar pola hubungan Islam, cara kinerja Islam, orang yang kamu bela ya jadi musuh kamu nanti. Orang yang kamu rela berkorban itu nanti akan menjadi lawan bagi kamu. Itu ya. Sehingga senang bisa jadi benci, benci jadi senang. Ya, makanya ada kaidah ya. Ma ahbabta syai'an illa kuntalahu abdan. Tidaklah kamu mencintai sesuatu, maka di saat mencintai itu kamu bisa potensial menjadi apa? Hamba bagi yang kau cintai. Itu ya. Maka supaya tidak menjadi yang terjajah oleh yang kita cintai, ada pola tadi. Nah, pola hubungannya apa itu? Pasangan itu partner. Ya, itu ya. Makanya zauj itu pasangan. Cuma ada wewenang yang harus berbeda-beda. Ya, itu ya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ya, lelaki itu qawwam, fa'al. Jadi kata qaim, penegak. Apa yang ditegakkan bukan senangnya, bukan tidak senangnya, ya, tapi ada pesan ajaran, ya. Nah, kalau enggak, kita akan terjajah oleh yang kita cintai. Bisa suami terjajah oleh istri, istri terjajah oleh suami, suami istri terjajah oleh orang-orang dekatnya, anak-anaknya. Itu potensial jadi musuh. Itu ya. Maka hati-hati. Bukan hati-hati nanti saya tidak dicintai, nanti saya dibenci. Oh, bukan itu. Ancamannya bukan itu. Apa? Hati-hati di dalam mengelola mereka. Ini loh ajaran Islam sudah ada. Hadirin rahimakumullah, ini pesan Al-Qur'an. Kadang-kadang kita salah menempatkan sebuah ancaman, bukan caranya yang kita merasa terancam, cara siapa, tapi orangnya, objeknya. Itu ya. Maka wa in ta'fu, kalau kamu beraktivitas memberikan maaf. Itu ya. Bagaimana saya bisa memaafkan kalau saya tidak menyadari suatu ketika saya butuh dikasih maaf? Itu kan itu ya. Ta'fu ini dijauhkan maaf. Ya memang manusia semacam itu. Itu ya. Kemudian watasfahu, berlapang dada. Bagaimana saya berlapang dada? Saya memandang itu saya di atas segala-galanya yang harus jadikan standar kepatuhan. Keliru semacam itu. Di hadapan Allah semua tanya hamba. Itu ya. Tidak ada manusia yang mampu melaksanakan dengan sempurna hak-hak Allah. Itu aja dalam bersuami, dalam berpasangan, dalam beristri tidak bisa. Sehingga di hadapan Allah itu mari kita saling ya untuk bahu membahu dengan standar ketaatan Islam. Itu ya. Kalau enggak, istrinya Nabi Lut itu masuk neraka. Istrinya Nabi Nuh masuk neraka. Siapa kita di hadapan Nabi Nuh? Siapa kita di hadapan Nabi Lut? Itu ya. Nah, itu kan contoh ya. Coba Rasulullah itu istrinya lebih dari satu, semuanya selamat. Itu ya, semuanya selamat. Fir'aun istrinya selamat. Padahal hidup di istana itu kan yang didambakan oleh semua wanita. Masa di istana disuruh masak?
Tapi kenapa istrinya Fir'aun wa najjini min fir'auna wa amalihi? Itu doa-doanya. Loh, kenapa doa? Diselamatkan, sudah selamat kok. Tapi selamatkan aku dari Fir'aun, gagasan Fir'aun, wa amalihi, dan praktek Fir'aun. Kan itu kan? Akhirnya apa? Direspon oleh Allah. Ya. Sampai akhir hayat tidak disentuh kehormatannya oleh Fir'aun. Padahal pada tempat yang paling bahaya. Kenapa? Tumpuannya bukan suami, tumpuannya Allah itu. Gitu ya. Lo di dalam istana merasa tidak aman. Kita ini lo tidak dalam istana kepingin hidup di istana itu. No. Itu standarnya beda kan ya. Makanya standar keinginan ini harus disesuaikan. Itu ya. Padahal harapan kita mukmin dengan harapan musuh Allah itu beda. Keinginan kita, ketakutan kita mukmin dengan ketakutan harapan musuh Allah itu beda. Karena standar pemahamannya beda. Ancamannya yang mana? Itu ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Apakah ancamannya itu kebencian pasangan? Apakah yang menjadi titik ancaman itu cintanya pasangan? Oh, bukan, caranya. Cara berinteraksinya itu punya cara. Nah, sehingga kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'i. Tapi disebut wanita ya. Wal mar'atu ra'iyah. Wanita itu penggembala yang memelihara, merawat. Apa itu? Harta suaminya. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Ada wewenang-wewenang. Kemudian wa taghfiru, dan mengampuni. Lu kok mengampuni? Ini terakhir mau ampunan. Ya. Memberikan maaf. Kenapa? Menyadari itu kelemahan masing-masing, maka harus berlapang dada. Suatu ketika saya harus minta maaf. Itu ya. Kalau suami kan enggak, harus kamu minta maaf, saya belanjai kok, gengsi ya. Kan itu. Hadirin rahimakumullah, enggak ngono pola Islam itu, enggak gitu. Pertanyaan ini masuk ranah di luar masjid apa dalam masjid ini? Di luar masjid ini. Itu ya. Wa taghfiru, dan kamu memberikan ampunan. Bagaimana Om? Mosok istri minta ampun suami? Enggak, sama-sama itu ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti diturunkan istilahnya daya langit. Kalau belanja kan daya bumi. Oh, dikei seneng, gak dikei merengut. Itu daya bumi. Tapi kalau daya langit gak gitu. Wong tenang itu turun ya. Nazalat alaihimus sakinah, turun tenang. Tapi alat tenang bisa dari langit, bisa dari bumi. Itu ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Kembali kepada ini. Ya. Fa innallaha ghafurur rahim. Makanya Allah ya, berarti mohon kepada Allah. Suami, ya Allah, saya tidak sempurna melayani suami. Istri pun demikian. Tidak sebaliknya, saya tidak sempurna, ya Allah. Itu ya. Nah, ini nanti tercipta sebuah daya yang menenangkan. Itu ya, yang menenangkan. Hadirin rahimakumullah, maka Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masa kamu enggak? Siapa kamu itu minta dilayani sempurna? Siapa kamu istri merasa sudah sempurna memberikan pelayanan? Allah itu loh. Tidak bisa kamu menandingi kesempurnaan pelayanan Allah kepada semesta ini. Tidak bisa. Itu kan dia sungkan gitu ya. Ya Allah, sungkan saya ini, ya Allah. Engkau Maha Pengampun, saya loh kok dendaman itu gimana? Allah tidak pernah dendam. Itu ya, ditunggu itu ya, ditunggu. Katakan 70 tahun maksiat semuanya ini, Allah menunggu ending akhirnya itu. Kalau minta maaf, maafkan. Sebab ketaatan manusia, kemaksiatan manusia itu tidak berpengaruh sedikit pun kepada kehormatan maupun tidak hormatnya Allah. Itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rahim, penyayang Allah. Sehingga apa? Penyayang ini coba urutannya. Rahim, Ghafur. Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa? Sayang Allah diletakkan pada saling memberikan ampunan sesama kita. Masya Allah, kok indah ya kata-kata. Ya memang kata-kata indah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi prakteknya kan tidak bisa sempurna, gitu ya.
Kemudian dikasih pandangan. Innama sesungguhnya tidak lain amwalukum, berbagai macam jenis harta kamu. Ya. Aset-aset material kita, investasi yang kita jalani, ya, kemudian transaksi-transaksi yang terjadi, itu ya. Ya. Wa auladakum, dan anak-anak kamu yang kau carikan, yang kau rela menderita untuk dia. Ya. Kalau saya kontrak tidak apa-apa, tapi anak saya jangan sampai kontrak. Saya sepiring tidak apa-apa, tapi jangan sampai anak saya satu piring. Itu kan prinsip orang tua ini. Itu ya, fitnatun, itu bahan cobaan. Dicoba oleh apa? Cara itu tadi. Ya, cobaannya itu cara. Cara kan terlalu banyak. Padahal kita dituntut satu cara. Makanya sabar itu tidak berganti-ganti cara. Lu kalau ganti-ganti cara ya bukan sabar ini. Melo setan dipakai, terus melo Allah mana kan itu tidak sabar. Sabar itu satu cara. Larangan Allah itu tidak bisa digandeng dengan larangan siapapun. Satu cara tok. Perintah Allah tidak bisa digandeng dengan perintah-perintah siapa. Satu tok perintah dalam hidup. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Wallahu, sedangkan Allah itu indahu, di sisi Allah. Kalau kamu menggunakan caranya Allah, ajrun azim, pahala yang besar. Ayo, pahala besar. Apa? Menderitanya dikasih ganti. Itu ya, menderita kamu kalau menggunakan cara Islam di dunia diganti. Yang mungkin itu tidak mungkin, ya, lewat cara yang nyaman. Itu ya, jadi mengikuti Allah itu nyaman tidak nyaman diganti. Kenapa? Yang teruji kesabarannya, kesetiaannya dengan cara Islam satu-satunya. Itu ya, bukan cara nek menurut kamu gimana sih, Dik? Ya kalau menurut kamu gimana sih, Mas? Lah caranya berganti-ganti. Akhirnya apa? Kompromi. Terjadi kompromi, Mbak. Terjadi kompromi, ya. Padahal yang kita kompromikan itu ya. Ya, kamu taat Allah apa taat saya? Kamu taat saya apa taat Allah, kan gitu kan? Di hadapan Allah semuanya hamba dengan corak-corak penghambaan yang berbeda. Tapi semuanya mengarah kepada ridhonya Allah. Ajrun azim, yang besar. Kalau kita tahu ya, di akhirat itu Masya Allah, sehari 1000 tahun, andaikan kau hidup 1000 tahun, itu adil-adilan, itu sehari di akhirat sudah habis kebaikan kamu. Makanya azim itu Allah, tidak terukur, azimun, tak terukur. Maka bagaimana kita mensikapi supaya sabar? Fattakullah, jaga Allah. Allah punya standar keselamatan, larangannya jaga, perintahnya jaga, supaya kita tidak diperintah, dilarang oleh suka tidak suka kita. Mastata'tum, semampu kamu, semampunya. Allah itu faham. Seorang nabi atau rasul itu tidak mampu memberikan hak Allah sesuai dengan yang sebenarnya. Allah faham itu. Maksud makhluk mampu menunaikan keinginan yang bukan makhluk Allah itu. Ada? Merasa gitu kita? Enggak, Allah itu loh sudah tahu semacam itu. Hadirin rahimakumullah, sebisa kamu wasma'u, dengarkan. Apa yang didengarkan? Nah, ini keinginan kamu, keinginan pasangan hidup kamu, sedangkan Allah punya keinginan. Di mana kita tahu inginnya Allah? Ya, standar larangan Allah ingin jangan, standar perintah Allah ingin, itu ya lakukan. Jadi ingin pasangan kita ini, mari kita sinkronkan dengan keinginan syariat Allah. Makanya takwa itu kan mensinkronkan kehendak. Larangan Allah, oh, saya punya larangan. Nafsu saya kan punya larangan. Perintah Allah, nafsu saya punya perintah. Maka kalau kamu mensinkronkan kehendak syariatnya dengan kehendak kamu, itu takwa. Nanti resikonya Allah sendiri. Resikonya Allah yang natai. Itu ya. Maka wasma'u wa atiu, kegiatan. Kalau dalam tataran semampunya saja tidak punya kita ini, semampunya merubah-rubah semampunya, tapi jangan merubah standar.
Allah faham kamu tidak bisa sempurna. Orang ayatnya wa ma qadarullaha haqqa qadri. Wa ma qadarullaha, mereka tidak mampu memberikan kadar hak Allah haqqa qadri dengan sebenar-benarnya kadar yang persis sesuai keinginan. Paham itu ya? Ya. Hadirin rahimakumullah. Maka dengarkan suara hatimu, suara hati baik istri suami, bagaimana suara wahyunya itu gimana. Nah di sana panduan Al-Quran ini. Kemudian taat itu kepada standar, bukan taat senengnya. Senengmu taatkan kepada standar senengnya Allah. Itu ya, jangan yang Allah tidak senangi kamu senangi. Itu ya, ini kalau sudah terjadi, Jawa Timur itu ya. Perceraian terbesar se-Indonesia itu Jawa Timur. Santri ini wakil berarti korbannya kan santri. Pesantren ini wakil. Itu ya, nek kota Bandung, nomor 2 Surabaya. Itu masalahnya apa sih? Bukan masalah punya tidak punya, relatif. Masalah mendasar itu. Ini masalah mendasar yang diulas ini. Ya. Maka wa'anfiku, ya, dan nafkahkanlah khairon, yang terbaik. Bagaimana yang terbaik menurut standar Islam? Katanya ikhtiar. Saya kan ikhtiar. Ikhtiar itu dari kata ikhtaro yahtaru, ikhtiar itu memilih terbaik. Adakah pilihan terbaik melebihi pilihan Allah? Yang dilarang itu pilihan terbaik untuk tidak. Yang diperintah itu pilihan terbaik untuk lakukan. Jaminannya Allah. Tidak mungkin Allah mencelakai. Itu ya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Pengatur, pencipta, pemilikmu Muhammad menciptakan segalanya. Wa yakhtar, dan memilihkan. Maka nalaumul khiyara. Mereka tidak punya hak pilih atas pilihan Allah. Ngono dulu. Karena ikhtiar, tapi bukan cara Islam. Yang merintah ikhtiar itu Allah. Tidak mungkin Allah memerintah memilih tidak ditunjukkan pilihnya. Yang dilarang itu pilihin untuk tidak. Yang diperintah itu pilihin untuk kamu lakukan. Iya, sabar atas pilihan Allah. Mana yang dirubah? Keinginan kita atau keinginan Allah yang dirubah? Yang kita rubah itu keinginan kita. Itu ya, menungso itu pilih-pilih. Padahal Allah mengatakan satu pilihan, standar saya, standar Allah. Itu ya, kita punya sama ketakutan seperti nabi-nabi. Dikira nabi bukan menungso lah. Itu ya, kadang-kadang kita berkhayal gini, kok umpamanya aku nabi wis enak. Aja ngono. Nabi Musa itu wedi. Ketika diperintah menghadap kepada Fir'aun, ya, ini akhofu, aku takut ya. Jadi ngongkon Allah le, mosok. Karena secara psikis menungso itu rasa takut. Maka ketika kamu punya rasa takut dan ketakutan, apa yang diingini tidak terjadi, yang tidak kau ingini terjadi, Allah menurunkan standar itu, larangannya ini. Pilih nih, ojo. Perintahnya, pilih, lakukan. Resikonya Allah. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi tauhid itu dalam hal keseharian. Kita memahami konsep, iya memang harus memahami. Tapi dalam prakteknya itu tidak sempurna. Kembali kepada ini. Wa anfiku, ya, berlanjakan, infakkan. Caranya lewat syariat Islam. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Kita ini teruji dengan cara. Kadang-kadang kita teruji dengan masalah. Masalah itu berubah-ubah terus. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al. Dalam hidup itu gitu. Tapi standar tidak boleh berubah. Nanti kita itu dikasih balasan ketika usro sukses dengan cara Islam. Seperti halnya kita dikasih balasan dengan yusro, tidak tergoda, tetap dengan caranya Islam. Itu ya. Kemudian khairon li anfusikum, itu jauh lebih baik li anfusikum, untuk hal-hal kejiwaan kamu, bukan fisiknya. Kalau fisiknya dikasih sandang, kalau fisiknya dikasih pangan, kalau fisiknya dikasih papan, tapi kamu merasa selesai,
Oh, belum selesai. Itu akan menimbulkan masalah-masalah baru kalau cara meraihnya bukan syariat Islam. Itu ya, bukan syariat Islam. Jadi hal-hal kejiwaan itu makanya kontak jiwa bukan kontak fisik. Kalau kontak fisik kan binatang. Ya. Wa min ayatihi, di antara tanda kekuasaan Allah itu an khalaqalakum, Allah ciptakan kamu azwaj. Kuasa Allah ya. Itu ya, kuasa Allah. Padahal kontak fisik binatang. Tapi kan min anfus, dari hal-hal kejiwaan kamu itu pasangan. Kalau kontak fisiknya ya sudah selesai. Buktinya apa? Tidak terselesai dengan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya. Karena itu masalah-masalah ruh, masalah-masalah apa? Psikis. Wa mayyuqa, siapa yang dijaga, dipelihara, berarti apa? Tidak ada manusia bisa memelihara dirinya tanpa sistem pemeliharaan. Apa itu? Sukha nafsihi, kikir jiwa. Jadi menungso itu duwe rasa kikir. Itu ya, duwe rasa kikir. Dan suatu ketika itu muncul. Ya mungkin si enom aja mesra, tapi nek sudah ono godaan wanita baru ya. Katut apa ndak? Ya katut. Yang menungso semacam itu kok. Ketika apa yang didapatkan untuk senang dirinya dia setia. Ketika senangnya sudah tidak didapatkan, sudah tiada kesetiaan itu. Kenapa? Selama ini difahamkan konsep pernikahannya itu kontak fisik. Wa min ayati an khalaqalakum min abdan min ajsam min jasad, enggak, min anfus, kejiwaan. Kalau kejiwaan itu konsep langit yang meniupkan itu. Kalau jasad dari bumi. Tapi kalau untuk konsumsi kejiwaan itu ajaran Al-Qur'an. Itu ruh kedua yang memberikan bobot nilai dari ruh hidup seperti kita ini, fisik, jasad, badan. Padahal kontaknya itu kontak jiwa. Itu ya. Kontak jiwa yang menjadi penekanan belum tentu ya. Kontak badan yang menjadi penekanan sebuah pernikahan tidak ada jaminan kejiwaannya. Tapi kalau kita dikasih pemahaman kontak jiwa, pasti badannya katut. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, kembali kepadanya. Faulaika, maka mereka lah humul muflihun, orang-orang yang berbahagia. Falah itu orang-orang yang bahagia, terhindar dari yang dikhawatirkan. Orang falah itu orang yang bahagia, itu orang yang mendapatkan apa yang diinginkan. Bagaimana saya bikin standar keinginan untuk mencapai ketenangan, sementara standar yang dari langit kita emo. Itu ya. Pertanyaannya gini, mungkin karena Nabi Lut itu tidak memberikan nafkah yang halal? Tidak mungkin. Mungkin karena Nabi Lut, Nabi Nuh itu tidak mendoakan istrinya? Tidak mungkin. Tapi ini merasa aman gitu loh. Merasa aman apa? Aku bojone Nabi kok. Merasa aman ini tidak boleh. Kenapa orang merasa aman itu tidak waspada? Padahal hidup fahdharu, ayat sebelumnya 13. Fahdharu, hati-hati, waspada. Apa yang diwaspadai? Bukan putusnya cinta, bukan. Allah punya penyelesaian ya. Waspada kan. Fahdharu, hati-hati kepada mereka. Ya. Dalam Nabi Ibrahim itu ada. Asallah, boleh jadi Allah. Ayaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum mawaddatan wallahu qadir. Ya boleh jadi ya Allah menjadikan perasaan cinta kasih ya dengan orang-orang yang selama ini memungsuhi kamu. Wallahu qadir, Allah kuasa semacam itu. Yang kau cintai bisa menjadi musuh, yang kau memungsuhi kamu bisa, yang kamu cinta bisa jadi yang dicintai dalam hidup. Mana yang diwaspadai? Putusnya cinta atau sambungnya cinta? Lalu semua cara dipakai. Oh bukan itu ajaran Islam. Titik kewaspadaannya itu bukan sebab, bukan makhluknya ini yang membuat sebab. Hati itu. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu mendindingi antara seseorang dengan hatinya. Tipis tidak kelihatan. Ini kalau dicabut dimungsuh. Naudzubillah min dzalik ya. Coba dalam surat yang jelas ini. Dzaraballahu matsalal lil ladzina amanum ro'atan nuh
Dzaraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah bikin sampel contoh bagi orang kafir. Siapa? Istri Nabi. Ojo merasa putus asa dengan kekafiranmu. Tapi wa dzaraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun. Mukmin. Sampel contohnya apa? Bojone Fir'aun. Itu sama-sama ekstrimnya itu. Ini celaka di tempat yang paling kotor bersih, di tempat yang paling neraka surga, di tempat yang paling surga neraka. Ayo. Jadi Allah memberi harapan kepada orang kafir. Kamu jangan putus asa. Ya, artinya apa? Jangan putus asa. Sepertinya dalam lingkungan aman jangan merasa aman. Itu ya, sehingga doanya istrinya Fir'aun, Rabbibni li baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Disuruh di rumah paling istana pada zamannya, tidak kerasa neraka ini ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Rumah yang dibangun ini sumpek saya ini. Berarti apa? Ada penolakan. Kenapa? Iman itu akan menolak dari dalamnya. Di dalam istana itu neraka, kayak neraka nih. Ini enggak, di rumahnya Nabi merasa aman. Itu ya, enggak boleh merasa aman. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal kafirun. Apa kau merasa aman dari makar tipu daya Allah itu, sementara kamu enggak mewaspadai ajaran Allah? Itu ya. Tidak ada orang yang merasa dari makar kecuali orang-orang kafir. Ayo, ini mana yang dipakai pandangan hidup di dalam berumah tangga itu? Yang mana yang dipakai? Ya, standar parentingnya orang kafir apa standar Al-Quran? Ayo, kadang-kadang kan ngetren sekarang parenting, tapi tidak pernah disinggung Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Ya khairan li anfusikum wa may yuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang bahagia, terhindar dari yang ditakutkan, mendapatkan yang diharapkan. In tuqridullaha, jika syarat kamu meminjami Allah, masya Allah, Allah itu loh, Allah itu kadang-kadang menggunakan kesetaraan. Iki gak, siapa yang mau meminjami Allah, Allah itu ngerendah. Aku nyele wo, ono sing Tuhan semacam ini ono dah. Itu ya, itu Allah bahasanya merendah. Siapa yang meminjami Allah? Maka teman terbaik bukan yang teman ketika minta untuk dirinya, teman terbaik ketika meminta untuk kamu yang dimintai. Allah njaluk, aku nyele, duduk kanggo aku, kanggo awakmu ya. Ono bahasa ngene iki, bahasa Al-Qur'an. Nangiso ketika baca ngene. Allah itu ngerendah untuk selamatnya hambanya. Orang tua kan kadang ngalah ya. Itu ya. Lu Allah itu intuqridullah, jika kau pinjami Allah. Qardon hasanan, pinjaman yang terbaik. Apa? Melepas senengmu. Itu ya. Melepas senengmu sampai nyawa itu kayakno ya. Wong mukmin iku ngono, pasang badan untuk melindungi orang dekatnya. Pasang badannya apa? Ojo sampai haram. Kudu halal. Ojo sampai haram, pasang badan. Iya. Ya. Yudhaifhu, pasti Allah menggandakan. Apa sih digandakno? Ya bukan materialnya, nek materi itu. Ya andai kan gini ya. Kalau kita ini dalam interaksi suami istriku diterima, duduk sholatil ya, belanjane ku diterima, dikekno nduk donya gak cukup. Andai kan dikekno nduk donya, kita mati pemberiannya belum habis, ngono. Allah iku ngono. Karena yang mengatakan yudhaif iku Allah, bukan kita. Ndak terukur. Ya. Mari kita buktikan tauhid dalam masalah ini. Kok umpamanya kita jatah ini loh, sandang kita diberikan, usianya berapa? Ya Pak Mur, oh menit 80 tahun, maka jatah makanannya, sandangnya, oksigennya dikasih, tidak cukup dunia ini, ya. Tapi dikasih oleh Allah takaran-takaran, itu gak perlu manajemen dah itu. Berapa yang bayari manajemennya?
Larang bayar itu. Sampai Rasulullah mengatakan rezeki terakhir saat wafat itu dikasihkan. Ada orang meninggal ini, minum dikasih kayak gini. Gak iso, tuh kok iso ya? Sadurunge gak iso ya. Disedot ngene. Mati. Satu itu berarti rezeki terakhir. Ono manajemen kaya ngene. Ayo. Ono manajer kaya ngene iku. Nyewa gudang kita ini, nyewa oksigen berapa? Loh itu tauhid. Kalau tidak percaya deh, oh ngelakoni dhewe kok. Kok tidak yakin kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang melarang itu tahu bahaya, yang merintah itu tahu selamat, tapi jangan pernah kita merasa aman sudah bisa melaksanakan itu. Makanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu sebab, wa fil akhirati hasanah itu akibat, itu sudah surga. Makanya waqina adzabannar, jagalah dari neraka. Surganya sudah kurasakan, tapi di akhirat akhir hayatnya kan saya tidak tahu ya Allah. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Bukan itu saja, wa yaghfir lakum, dan Allah pasti mengampuni kamu. Jadi ampunan itu diletakkan di mana? Melepas cinta itu tadi. Kita punya senang, ayo Allah juga punya senang. Kita punya tidak suka, Allah juga punya tidak suka. Ayo mana? Kita kamu pinjamkan itu ya. Allah itu pinjamkan. Memang berat. Allah tahu melepas senang, melepas tidak senang. Disesuaikan dengan standar senang tidak senangnya Allah. Itu berat mana? Tapi itu yudha'ifhu wa yaghfir lakum. Baru diampuni oleh Allah. Makanya kita itu nanti gini, Masya Allah. Ternyata saya merasa ketaatan saya sudah segalanya, ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kamu selamat diampuni, cacat taatnya itu diampuni. Umpamane maksiate, ayo kita rasakan. Batine awak dhewe lho. Nek ninggal larangan berat apa, Mbak? Berat apa? Senenge lho ngono. Kalau menjalani perintah berat apa enggak? Berat. Kenapa? Tidak senengnya di sana. Lho ngono iku cukup ngukum Allah itu. Dihukum kamu. Makanya Rasulullah bisolat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sehingga diterjemahkan oleh Sayyidul Istighfar. Terjemahnya apa? Manusia pertama, ya, manusia terbaik pertama, manusia terbaik akhir zaman. Rabbana dzalamna anfusana, itu moyangnya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu ibadah pertamanya manusia, belum ada perintah-perintah yang lain. Maka diterjemahkan manusia akhir zaman, anak cucu Adam terbaik akhir zaman, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku, ya. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi tobatnya Nabi itu berdua rasanya. Abu ulaka bi nikmatika alayya, aku bertobat. Kenapa? Limpahan nikmat yang tak terhingga. Sementara ibadah saya itu termasuk nikmat. Ayo bisa disyukuri Allah. Ya, abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi, dan aku kembali tobat karena dosa saya. Apa dosanya Rasulullah itu? Perasaan-perasaan sudah cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidul Istighfar. Itu harus kita ucapkan itu. Nek dalu-dalu itu ya, menjelang tidur, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Orang memuji Allah bangga, ya, tapi ketika kamu memuji Allah itu apa? Allah terpuji. Tapi Allah lebih senang orang-orang yang mengakui kesalahan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ini. Wallahu syakur, Allah itu maha mensyukuri. Apa maknanya itu? Allah neriman. Allah itu neriman. Itu ya. Bagaimana Allah tidak nerima, nong tahu karakter menungso itu ya. Syakur, Allah itu maha nerimo. Itu ya. Allah itu gampangan. Tapi ojo gampang no Islam. Kalau gampang no Islam, aku akan menggunakan standar keadilan. Tak ukur nikmatku ambek ibadahmu. Ayo ditimbang, barat mana? Nabi tidak ada yang lolos kalau ditimbang dengan keadilan Allah.
Tapi Allah itu kalau senang menggunakan standar kasih sayangnya. Ya, Halim, Allah itu santun. Ono bahasa sesantun, man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasana. Sapa sing gelem minjami Allah yo? Awak dhewe tega lah. Nah, ibu nyele duwe, tega lah. Nek tega jenengan anak durhaka. Ibu kok malah nyele nemen itu ya. Berarti awakmu gak perhatian. Wong ibu yo kadang-kadang dikeki gak gelem kok. Kanggo putuku ae. Ayo coba. Sampai ada anak ibunya minjemin nemen. Nah aku nyele kok. Masya Allah nangis kata-kata. Tapi kan gak nangis kan? Hadirin rahimakumullah. Halim, Allah itu santun, melebihi santunnya seluruh manusia di muka bumi, termasuk orang tua kita. Alimul ghaib, tahu yang gaib, wasyahada, dan yang syahada. Apa sing syahada? Yang kamu lakukan, yang kamu ucapkan kan syahada. Tapi yang gaib, batin kamu ketika memuji Allah, ketika istighfar kepada Allah, apakah itu mewakili perasaan batinmu? Kan tidak tahu. Itu ya. Al-Azizul Hakim, Maha Perkasa. Allah tidak butuh mengerahkan kekuatan untuk mengalahkan semesta makhluknya. Tidak, kamu akan tunduk sendiri dengan perkasanya standar hukum Islam. Al-Hakim, Allah itu Maha Bijaksana. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surat Taghabun terakhir. Ya. Hadirin rahimakumullah, mari kita dekat kepada Al-Qur'an. Kalau kita hadir menghadiri ngaji Quran, sertakan itu tadi. Semoga Allah memberikan karunia, anugerah, taufik, hidayah, bimbingan serta pemahamannya. Itu ya. Sudah saya. Sudah. Marilah kita berdoa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.